Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi mahasiswa yang mengikuti mata kuliah pagi, dan selamat siang bagi mahasiswa yang mengikuti mata kuliah pengantar ilmu ekonomi pada siang hari. Untuk pertemuan awal ini kita mata kuliah pengantar ilmu ekonomi nanti akan diisi dengan perkenalan terlebih dahulu, karena kata orang tak kenal maka tak sayang. Sehingga pada kali ini nanti akan kita sampaikan satu kontrak belajar, dan yang kedua adalah pengantar mata kuliah. Jadi nanti terkait dengan di season keduanya nanti ada pengantar mata kuliah ilmu ekonominya gitu. Nah, adik-adikku yang saya cintai dan saya banggakan, bahwa mata kuliah ini bebannya 3 SKS, sehingga sangat penting karena 3 SKS itu proyeksinya terkait dengan nanti IPK itu juga sangat berpengaruh. Sehingga pesan saya ini diperhatikan dengan baik-baik. Kemudian nanti kalau umpamanya ada hal yang belum bisa dipahami, nanti silahkan adik-adik bisa membaca atau bertanya langsung kepada saya. Oke. Ini hukum ekonomi syariah, jurus prodinya. Kemudian kodenya adalah ini HS11 3 SKS. Kurang lebih nanti kita pertemuannya ada 14 pertemuan ya, tatap muka ya, atau lewat daring. Sehingga kita karena di masa pandemik, sehingga ya kita yang bisa dilakukan ya daring lah, meskipun jauh di mata tapi bagaimanapun tidak dekat di hati. Nah, untuk jadwal kuliah ini yang Senin untuk kelas A itu jam 7.50 sampai 10.20 lah. Meskipun nanti prakteknya kalau umpamanya kita cukup misalnya jam 9 ya tidak masalah ya gitu. Kemudian untuk yang kelas B itu nanti jam 10.20 sampai 12.50. Yang penting pokoknya nanti kita bisa diskusikan lah terbareng. Yang hari Selasa untuk kelas C dan kelas D adalah menyesuaikan jadwalnya sesuai dengan apa yang disikadu. Sehingga saran saya Mas Mbak tetap ketika di hari itu dan di waktu itu ya siap-siap untuk mengikuti, jangan ditinggal pergi terus main atau umpama nyuci atau yang lain, jangan ya. Oke. Kemudian untuk deskripsi mata kuliah ini nanti akan membahas tentang konsep dasar ekonomi baik secara mikro dan makronya. Jadi secara mikro maupun makro, yang meliputi pengertian ekonomi, mekanisme pasar permintaan dan mekanisme pasar penawaran, kemudian juga konsep elastisitas, teori perilaku produsen, teori perilaku konsumen, teori produksi, teori biaya produksi, keseimbangan perusahaan, dan seterusnya. Kemudian di konsep dasar makroekonomi ini juga nanti akan sekilas kita akan bicara terkait dengan makroekonomi, yang merupakan masalah utamanya diantaranya adalah pendapatan nasional, perekonomian sederhana yang meliputi 2 sektor, perekonomian 3 sektor, kemudian memahami inflasi dan pengangguran, memahami peran dan dampak kebijakan fiskal, dan memahami peran dan dampak kebijakan moneter. Oke. Kemudian kompetensi. Jadi setelah mengikuti mata kuliah ini, harapannya Mas Mbak atau adik-adik mahasiswa nanti mampu menjelaskan dan memahami teori yang ruang lingkupnya adalah prinsip ilmu ekonomi mikro, masalah ekonomi dan metode ilmu ekonomi, faktor yang mempengaruhi permintaan, penawaran, kondisi keseimbangan pasar, memahami peran kebijakan pemerintah dalam pasar, struktur biaya perusahaan, memahami persaingan sempurna, dan seterusnya.
Kemudian juga mampu menjelaskan pendapatan nasional, menjelaskan permintaan agregat dan penawaran agregat, memahami peran ekonomi uang memahami peran uang dalam perekonomian menurut saya. Kemudian memahami inflasi dan pengangguran, memahami peran dan dampak kebijakan fiskal, dan memahami peran dan dampak kebijakan moneter. Sehingga ini bagi anak-anak yang misalnya dulunya di SMK atau misalnya kalau dulu itu istilahnya SEMEA ya, itu mungkin relatif lebih banyak, atau yang misalnya MA atau SMA yang jurusan ekonomi, kemudian ini akan memperdalam lagi karena dulu sudah pernah dapat. Nah, setidaknya ada 14 topik inti ya yang nanti akan dibahas dalam kuliah kurang lebih 3 bulan ini, atau 14 kali tatap muka itu atau meskipun lewat daring. Yang pertemuan pertama kali ini nanti kontrak belajar, kemudian pengertian ilmu ekonomi dan masalah ekonomi. Jadi nanti akan setelah kita kontrak di sesi kedua nanti terkait dengan pengertian ilmu ekonomi dan masalah ekonomi ya, sebagai pengantar mata kuliah ini. Di sisi lain juga nanti ada mekanisme pasar permintaan, pasar penawaran, konsep elastisitas, teori tingkah laku konsumen, peran kebijakan pemerintah dalam pasar, struktur biaya perusahaan, dan struktur pasar persaingan sempurna ya. Kemudian juga ada monopoli, pendapatan nasional, permintaan agregat dan penawaran agregat, peran uang dalam perekonomian, inflasi dan pengangguran. Jadi ini poin-poin yang nanti menjadi tema besar atau menjadi tema untuk ketika kita berdiskusi ya. Jadi misalnya pertemuan keberapa nanti inflasi dan pengangguran, kemudian peran dan dampak kebijakan fiskal, memahami peran dan dampak kebijakan moneter dan seterusnya. Nah, yang paling penting lagi adalah sumber bahan. Jadi silakan adik-adik nanti Mas Mbak ini bisa mencari rujukan ya. Rujukan wajibnya bisa membaca Mankiw, Principles of Economic ya, ini Southwestern International Publication, silakan. Richard Bilage, Macroeconomic Theory, juga Oliver Blanchard, Macroeconomic juga bisa, Richard Lipsey juga bisa, silakan. Iskandar Putong, Dominic Salvatore juga ada, Sardono Sukirno juga ada. Ini kalau di kita sering banyak pakai Sardono Sukirno. Sardono Sukirno juga relatif banyak di perpustakaan, banyak hatnya, kurang lebih ada 6 buku ya. Yang bukunya besar-besar itu miliknya Sardono Sukirno, silakan dibaca, itu bisa sebagai referensi ketika kita kuliah nanti. Nah, kemudian untuk penilaian ya. Jadi nanti penilaian kita ada 4 aspek yang akan kita sepakati ya. Yang pertama partisipasi kuliah. Jadi meskipun sifatnya daring, partisipasi itu pasti akan saya lihat ya. Nanti daringnya insya Allah kolaboratif ya, antara grup WA sama e-learning insya Allah kalau memungkinkan. Nah, partisipasi kuliah ada 10%, tugas-tugas 20%, UTS 30%, ujian akhir semester UAS 35%, dan akhlak berkomunikasi, berpakaian, bergaul dan seterusnya. Lah Pak, ini kalau pakaiannya bagaimana, kan nggak kelihatan. Nah, nanti jadi minimal ketika diskusi itu dari sisi bahasa itu kelihatan ya. Nah itu nanti dilihat itu 5% lah itu ya. Nah, kemudian untuk tata tertib nih. Tata tertib. Yang pertama, mahasiswa dituntut aktif dalam KBM. Jadi daring. Saya sampaikan tadi perpaduan antara e-learning dan grup WA ya nanti. Saling menghormati dan menghargai. Jadi kalau misalnya yang lain menyampaikan atau bertanya, ya berarti ketika ada yang presentasi atau umpama kita sedang berbicara, ya diperhatikan, jangan ribut sendiri itu. Kemudian menjunjung honor system. Honor system itu tadi yang
penilaian itu, jadi ada persentase sehingga keluar 100% itu. Nah, yang paling penting lagi adalah mahasiswa yang tidak hadir lebih dari 20%, artinya apa? Ini tiga kali tidak aktif atau tidak pernah kelihatan di di e-learning atau di grup WA. Ya, ini mohon maaf nih, tidak diperkenalkan ikut tuas ya. Jadi maneman itu. Tidak ada tes susulan untuk tugas ya. Kemudian kalau misalnya butuh konsultasi ya datang aja ya, datang ke ruangan saya itu. Tuh. Protes nilai dilayani maksimal 1 minggu setelah nilai keluar. Jadi sekali kalau biasanya kalau saya itu nilai itu keluar di skadu, saya kasih jeda waktu untuk banding nilai itu kurang lebih 1 minggu, 1 pekan. Jadi kalau 1 pekan sudah tidak ada banding, berarti dikatakan oh itu berarti sudah ingkrah, sudah putusannya sudah kuat gitu. Nah, kemudian extra project nih, bagi mahasiswa yang merasa nilainya kurang memuaskan dapat mengerjakan extra project untuk memperbaiki nilai misalnya. Nah, tapi extra project itu sepenuhnya adalah hak dosen dan memiliki bobot maksimal 10%. Nah, ini WA saya. Jadi kalau adik-adik sudah, Mas Mbak sudah masuk di grup WA kan? Nah, kalau umpama yang belum silahkan diminta untuk bisa bisa masuk di grup WA. Oke, mungkin itu sebagai perkenalan kita sekaligus sebagai kontrak belajar. Untuk itu ini kita nanti lanjut ke materi berikutnya dengan materi terkait dengan pengantar ilmu ekonominya atau pengantar mata kuliah ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.